Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Gada Gidik. Pada kesempatan kali ini gue mau nge-review sebuah tenda. Kalau yang kemarin itu kan gue nge-review tenda dari Big Adventure yang seri Tambora. Tapi kali ini gue mau nge-review tenda dari brand Naturhack seri profesional yang kapasitas 4. Langsung aja gue mulai dari segi bobot beratnya ya. Jadi tenda Naturhack ini bobot beratnya itu 2700 gram kalau udah di packing kayak gini nih semuanya, atau 2,7 kg. Untuk kapasitas tenda 4 orang itu berat segini itu ya lumayan ringan, nggak berat-berat banget. Karena yang kemarin Big Adventure itu kapasitas 4 itu beratnya sampai di angka 3 kilo, tapi ini beratnya itu 2,7 kilo. Jadi agak sedikit ringan dari yang Big Adventure kemarin. Terus ukuran packingnya itu 48 x 18 cm. Ini juga masih lumayan kecil sih packingannya. Mungkin kalau yang kapasitas 2 itu jauh lebih ringkes lagi, jauh lebih kecil lagi. Terus gue mau ngasih tahu nih paket pembelian apa aja ketika kita beli tenda Naturhack. Yang kita dapet tuh apa aja sih? Yang pertama, ketika lo beli tenda Naturhack ini, di dalam paket pembeliannya itu ada outer ya atau fly seat, terus ada inner tenda, terus ada frame, terus dapat pasaknya itu dapat 15 plus pouchnya ya kan. Terus dapat 6 tali tenda plus buckle-nya, terus dapat 1 tali pengikat, sama dapat pouch yang masternya kayak gini nih, atau si packaging dari si tenda Naturhack profesional ini. Di tempat cover packagingnya juga di sini ada ini ya, tali strap begini buat pegang kalau misalkan tenda ini lagi nggak kita taruh di carrier gitu kan, kita mau camping tapi kita males bawa carrier, cuman mau bawa tenda sama di tas kecil gitu kan, makanan ya ini bisa kita tenteng begini buat pembawaannya. Oke, sebelum lanjut ke review lebih lengkapnya atau fitur-fitur apa aja yang ada di tenda Naturhack profesional ini, biar lebih enak reviewnya, gue mau ngedirin tenda ini dulu. Mantap. Oke, gue mulai dari bahan tenda Naturhack seri profesional itu menggunakan 210T polyester fabrik. Terus di bagian jahitannya itu dia udah di seal silikon gitu. Jadi sealnya itu agak sedikit lentur gitu kan, nggak mudah rapuk. Terus tenda ini juga udah 3000 mm di bagian outernya. Sekedar info, jadi kalau di Indonesia itu rata-rata curah hujannya itu dari mulai dataran rendah sampai dataran tinggi itu 2000 sampai 3000 mm. Jadi kalau misalkan lu mau nyari tenda tuh lu cari minimal yang di angka 3000 mm tuh kekuatannya. Itu standar amannya tenda-tenda buat dipakai di gunung-gunung di Indonesia ya kan. Terus di bagian outer tuh ada banyak fitur ya. Fitur yang pertama itu ada di pintu. Jadi dia Naturhack profesional ini pintunya itu ada 2, ada di depan sama di belakang. Kalau yang di depan itu pintunya resletingnya ada 2. Jadi ketika kita udah ngedirin tenda di area camp, pintu bagian depan itu bisa tuh lu jadiin kayak kanopi gitu. Tuh bisa lu diriin, lu ikat pakai tali ke pohon atau juga pakai trekking pole gitu kan. Sayangnya dari Naturhack ini nggak nyediain si tiang-tiang buat kanopi di depan tenda ini. Nah, kalau yang di bagian belakang itu dia resletingnya cuma 1. Nah, itu paling ya biasanya gua gunain itu buat naro-naro barang-barang. Nah, karena biasanya kalau tenda yang ada pintu belakangnya itu di belakang si tenda itu banyak space gitu kan. Jadi itu saran gue sih paling ya buat naro-naro carrier atau barang-barang yang lainnya gitu kan. Jadi barang-barang nggak perlu lagi tuh lu masukin ke dalam
tenda ini. Terus fitur selanjutnya di bagian outer tuh ada di bagian kiri kanan. Di bagian kiri kanannya itu dia ada kayak jendela atau lubang sirkulasi udara gitu kan. Jadi ketika kita ngecamp itu kalau tenda rapet semua kan tuh bagian outernya biasanya agak pengap ya. Di dalam pun bisa jadi kondensasi gitu kan. Oksigen nggak kemana-mana, yang kita hirup juga oksigennya sedikit dari luar gitu kan. Tapi di Naturhack Professional ini dia di bagian outernya itu di kiri kanannya ada 2 jendela, di kiri dan di kanan. Terus buat fitur yang selanjutnya di bagian outer itu di bagian pemasangannya. Jadi di tiap sudut pemasangan outer itu di 4 sudutnya buat menyatukan outer sama si frame atau sama si innernya itu dia ada buckle strap. Itu udah umum sih buat tenda-tenda keluaran baru tuh rata-rata pakai buckle strap begitu buat pengencangannya. Enggak kayak dulu lagi kan pakai tali-tali gitu atau pakai pasak begitu. Tapi kalau ini ada buckle strapnya, jadi tinggal lu cantolin tuh buckle strapnya dan pengencangannya di situ bisa lu adjustable gitu. Terus di bagian outer ini ada fitur buat lu ngikat wind rope ya atau tali gitu. Jadi buat ngebentangin tenda ini biar lebih kokoh lagi ya kan, biar lebih kuat diterpa angin atau diterpa hujan. Itu di setiap sudut tenda ini ada buat tempat tali pengikat wind rope atau tali gitu buat lu bentangin lagi tuh biar si tenda ini makin kokoh atau makin gagah. Nah, untuk di bagian outernya sih kayaknya itu aja, dan yang ini udah 3000 mm tuh udah aman banget karena standarnya tadi yang gue bilang Indonesia itu 2000 sampai 3000 mm curah hujan rata-rata per tahun. Oke, kita lanjut ke bagian inner dari tenda Naturhack Professional ini. Jadi bagian inner itu dia menggunakan 210T juga nih, 210T polyester fabric plus B3 breathable mesh. Ini hampir-hampir sama nih meshnya nih, bahannya sama Big Adventure yang kemarin. Tapi kalau di yang Naturhack Professional ini dia setengah doang, tapi di bagian depan sama bagian belakang doang. Kalau di bagian yang kiri kanan itu full mesh gitu. Dan meshnya itu kan dia menggunakan bahan B3 breathable mesh gitu. Jadi ya itu udah dijamin aman, udah ramah masuk, tapi serangga-serangga atau semut sekalipun dia nggak bisa masuk ke dalam. Kita kan biasanya kalau di hutan tuh ketika nyalain lampu tenda, si binatang-binatang hutan atau serangga-serangga hutan itu kayak macam kupu-kupu atau belalang tuh biasanya suka nyamperin yang terang-terang gitu kan. Tapi kalau di Naturhack Professional ini tuh dia nggak bisa masuk ya, ya paling di luar aja gitu kan, nungguin kita keluar. Nah itu untuk bahan di bagian outernya ya. Terus untuk fitur di bagian outernya tuh dia buat pemasangannya ke bagian frame itu dia modelnya plastik ABS ya, kayak cantolan begitu. Jadi tinggal dicantolin doang tuh gampang ke frame tuh. Lu pasti paham lah. Tinggal dicantol-cantolin doang tuh udah langsung jadi tuh bagian innernya lu diriin ya kan. Terus dia fiturnya pun sama kayak di bagian outer ya. Dia di bagian innernya itu ada 2 pintu ya, pintu depan dan pintu belakang. Jadi nggak mungkin nih di bagian inner udah ada 2 pintu, di bagian outernya cuma 1 pintu. Yang 1 pintu lagi mau keluar lewat mana ya kan. Terus fitur selanjutnya di bagian inner itu di bagian dalamnya ya itu ada mesh pocket. Itu di kiri kanan itu mesh pocketnya lumayan gede, dan di atasnya pun dia ada fitur buat gantungan tenda ya. Ini normal lah, nggak mungkin juga di tenda itu nggak ada tempat buat gantungan-gantungan lampu tenda gitu kan. Tuh di Naturhack Professional juga ada ya kan. Nah karena di bagian innernya itu dia lebih banyak yang menggunakan bahan mesh gitu, itu tuh lu nggak usah khawatir walaupun bahannya mesh. Jadi ketika tenda ini mengalami kondensasi gitu atau kayak berembun di dalamnya, air-air embun itu pun nggak langsung jatuh ke inner itu atau ke mesh itu. Tuh secara otomatis air itu pasti turun ke bawah ya kan. Karena si inner sama si outernya itu dia di dalamnya itu ketika kita diriin begini tuh dia nggak nempel, dia ada sedikit space mungkin sekitar 20 atau 15 cm gitu. Atau 10 cm lah dia ada space. Jadi lu nggak perlu khawatir itu, walaupun bahan dalamnya itu dia lebih banyak menggunakan mesh. Terus kita beralih ke bagian floor atau bagian lantai. Nah ini salah satu bagian yang menurut gua lumayan vital ya, karena ini bagian dimana tempat kita menaruh badan kita atau tubuh kita di situ ya kan, buat rebahan.
Jadi bagian floor atau bagian lantai dari tenda Naturhack profesional ini dia menggunakan bahan yang berbeda nih dari bahan outer dan bahan innernya. Dia menggunakan 150D Oxford cloth. Nah ini menurut gua plusnya dari tenda Naturhack profesional ini. Itu bahannya itu udah dijamin ya nggak bakalan tembus atau nggak bakalan rembes tuh air dari bawah. Ditambah lagi dia kan udah di simsil silikon gitu. PU-nya juga udah 3000 dan bahannya pakai 150D Oxford cloth. Itu udah aman banget sih. Ya cuman kalau lu mau lebih aman lagi, saran gue ya lu tambahin lagi nih kayak footprint gitu kan. Nah, soalnya di tenda Naturhack ini dia belum dapat footprint. Terus kita beralih ke bagian frame ya. Jadi bagian frame dari si tenda Naturhack profesional ini dia menggunakan 7001 aluminium alloy. Itu framenya itu ringan, bahan alloy ya kan, nggak seperti bahan-bahan fiber gitu kan. Ini ringan banget. Terus patahan-patahan framenya juga dia kecil gitu kan, jadi bisa dimasukin di packaging dari tenda ini. Cuman kurangnya menurut gua di frame itu dia nggak ada triangle joining system, dia masih dua pecahan frame atau dua pemisah frame gitu. Framenya itu masih harus diikat di tengah-tengah dari tenda ini nih, dari inner ini. Jadi agak sedikit ribet gitu pemasangannya. Tadi aja gua agak keribetan gitu sih. Soalnya biasanya kalau di tenda-tenda keluaran terbaru atau tenda-tenda sekarang itu kayak kemarin Naturhack yang Mongar atau Big Adventure yang seri Tambora itu kan dia udah ada triangle joining system. Nah, itu udah framenya itu udah jadi satu dan udah gampang banget gitu kita buat ngediriinnya atau ngerakitnya. Tapi kalau tenda di Naturhack profesional ini dia masih misah ya. Cuman ya kelebihannya dia bahannya 7001 aluminium alloy tadi itu. Dia ringan ya kan. Itu untuk di bagian frame. Nah, kalau untuk di bagian pasak juga dia menggunakan aluminium alloy juga nih. Dia berbentuk huruf tanda tanya. Nah, itu udah menurut gue sih pasak terbaik ya dengan bentuk seperti itu, karena untuk pengencangan atau pengambilannya itu mudah ya kan, nggak perlu lagi tuh ribet-ribet pakai tali atau pakai nyari gagang-gagang lainnya gitu kan. Oke, mungkin segitu aja ya dari segi bahan, dari segi fitur dari tenda Naturhack profesional ini. Di sini gue mau nyebutin kelebihan dan kekurangan dari tenda Naturhack profesional ini. Mungkin gue mulai dari kelebihannya dulu ya. Jadi kelebihan dari tenda Naturhack profesional ini, dia yang pertama itu dia udah punya dua akses nih, dua pintu di bagian depan dan di bagian belakang. Ya itu mempermudah pergerakan kita lah di saat menggunakan tenda ini ya kan. Lu mau keluar lewat pintu belakang atau lu mau keluar pintu depan bisa tuh. Terus yang terlebih lagi tuh bagian pintu depan itu bisa lu jadiin kanopi gitu tuh. Jadi kan agak sedikit banyak space tuh ketika lu mau masak-masak di tenda ini kan. Nggak perlu lagi tuh lu bawa-bawa flysheet tambahan ya kan. Kayak gitu. Terus kelebihan yang kedua, dia ya jelas di bahannya lah. Dia udah di simsil semua tuh di bagian jahitan-jahitannya. Bahkan di bagian resletingnya itu ya udah di double sama bahan dari tenda dari bagian outernya itu ya kan. Dan simsilnya itu menggunakan silikon gitu. Jadi itu udah dijamin sih tahan lama ya, nggak mudah rapuk. Ya cuman saran aja buat lo yang mau nyuci-nyuci tenda itu untuk bagian outer gitu ya, itu kalau bisa jangan pakai deterjen, karena deterjen itu ngerusak dari segi waterproofnya gitu. Itu aja sih saran gua. Itu kelebihan yang kedua dari tenda Naturhack profesional ini. Terus kelebihan yang ketiga itu pada bagian inner ya. Jadi innernya itu kan dia mayoritas menggunakan mesh gitu kan. Tuh kelebihannya sih ya agak sedikit ringan aja jadinya. Meshnya itu juga menggunakan B3 breathable gitu kan. Jadi udah mah ringan tapi lu aman nih dari serangga-serangga. Udah aman dari serangga-serangga, lu aman juga nih dari sirkulasi udara nih. Ya kan, jadi lu tidur nyenyak, asupan oksigen lu itu lancar. Terus untuk kelebihan yang keempat, tenda ini udah memiliki dua jendela atau dua pintu, dua lubang sirkulasi udara. Jadi buat lu yang suka ngerokok di dalam tenda ya aman lah ya kan.
Cuman ya lu jaga hati-hati aja tuh buang ngebaranya, jangan sampai si mesh itu kena bara rokok lu ya kan. Itu sirkulasi udara lancar, buat ngerokok asapnya bisa keluar, buat lu tidur oksigennya lancar ya kan. Itu kelebihan yang keempat. Kayaknya itu aja ya kelebihannya ya. Kalau udah nyebutin kelebihan berarti harus gua sebutin juga kekurangannya. Jadi sebelum lu beli lu juga harus tahu nih ya kan. Jangan cuma lebih-lebihnya doang yang gua kasih tahu, karena gua di sini nggak di endorse ya kan. Jadi kekurangan dari tenda Naturhack itu yang pertama di paket pembeliannya ya. Menurut gue sekarang itu rata-rata tenda kayaknya ketika beli itu di paket pembeliannya itu dia udah disediain atau kita dapat footprint gitu kan buat tambahan di bagian alas gitu. Tapi mungkin ya itu agak sedikit maklum sih ketika gue tahu bahan dari floor si tenda Naturhack profesional ini, karena dia bahannya kan agak sedikit berbeda. Yang tadi menggunakan 150D Oxford Cloth itu ya mungkin dia nggak nyediain footprint itu karena dia udah ngasih bahan yang lumayan lebih itu tadi, lumayan bagus. Cuman ya menurut gua itu agak sedikit kekurangan ya, karena footprint itu selain bisa digunakan buat dasar si tenda ini, bisa juga kita gunakan buat kayak flysheet gitu kan. Kalau di tengah jalan kita kehujanan bisa kita bentang gitu, atau enggak ya kita gunain bener-bener buat bagian dasar tenda ini biar lebih aman lagi ya kan. Itu kekurangan yang pertama. Terus untuk kekurangan yang kedua itu ada di bagian frame ya, yang dimana tenda-tenda keluaran sekarang itu kan rata-rata framenya itu udah menggunakan triangle joining system gitu kan. Tapi di sini masih jadul banget nih, masih ngegunain yang dua frame gitu disilang begitu kan. Itu rawan juga tuh ketinggalan karena dia misah antara frame yang dari sudut depan ke belakang masing-masing tuh terpisah gitu. Itu menurut gua ya kekurangan dari si frame ini. Kalau kita diriin sendiri juga kan agak sedikit rumit kan, beda kalau yang pakai triangle itu ya itu udah mudah banget gitu. Oke, mungkin segitu aja ya kelebihan dan kekurangan dari tenda Naturhack profesional ini. Jadi kesimpulannya itu menurut gua tenda ini masih mumpuni banget lah dipakai di gunung-gunung di Indonesia gitu kan. Karena dia spesifikasi dari segi outer, inner dan floornya itu dia udah oke banget, dan itu udah standar banget menurut gua buat dipakai di gunung-gunung di Indonesia gitu. Udah aman lah, standar aman dari tenda-tenda yang buat dipakai di gunung-gunung Indonesia gitu. Jadi tenda Naturhack profesional ini dia ada mungkin ada 4 warna ya. Kalau nggak salah ada warna ini nih kayak kuning agak ke oren-orenan, ada warna putih agak krem-krem gitu, ada warna hijau juga kalau nggak salah. Yang gue tahu sih 4 itu. Terus dia juga harganya itu kisaran 1 juta sampai 1,5. Ini yang 4 orang. Mungkin kalau yang di bawah ini mungkin harganya jauh lebih murah lagi gitu. Buat lo yang butuh rekomendasi tenda ya menurut gue ini recommended banget buat lo beli gitu, buat lo pakai gitu kan. Tinggal lo sikat aja tuh ya, lo beli biar aman ya di Naturhack outdoor officialnya langsung lah. Di online juga banyak bisa. Karena kemarin ini juga barangnya barang dari online gitu. Oke, mungkin segitu aja review tenda Naturhack seri profesional ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau ada yang kurang-kurang dari yang gue review. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Gadagidik dan salam lestari. Mantap.